Jumpa lagi dengan saya Vinanda Admin Sahara dalam acara Berita edisi Sabtu 30 Maret 2024 untuk menyampaikan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang sudah saya rangkum dalam seputar berita pagi ini. Langsung saja masuk ke berita pertama. Kecelakaan motor di Jalan Raya Bodeng Pemalang pada hari Selasa 28 Maret 2024 terjadi kecelakaan motor di Jalan Raya Bodeng Pemalang. Kendaraan yang terlibat adalah sebuah motor yang terjatuh dari jalan. Penyebab kecelakaan ini belum diketahui, namun diperkirakan terjadi karena kondisi jalan yang buruk atau kondisi cuaca yang buruk. Kemudian berita yang kedua dari Kabupaten Pekalongan. Seorang pemuda tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kesesi Kajen. Seorang MA umur 20 tahun tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kesesi Kajen, Desa Karyabukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 6 April 2022, sekitar pukul 7 WIB. Korban bernama MA terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP setelah tubuhnya dihantam oleh sepeda motor dari arah yang berlawanan. Dan saat ini polisi sedang menyelidiki kasus tersebut dan mencari bukti pelaku. Berita selanjutnya, pondasi Jembatan Jagung Kesesi Pekalongan, Jawa Tengah ambles pada 1 Oktober 2023 lalu. Sehingga warga harus mencari alternatif jalan lain, termasuk para pelajar yang hendak ke sekolah. Lantaran arus lalu lintas dialihkan, para siswa di desa tersebut harus memutar jauh. Pemerintah desa atau Pemdes setempat pun berinisiatif memberikan tumpangan kepada para siswa yang tidak mampu. Masih seputar berita di Pekalongan. Banjir bandang terjang di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyebabkan puluhan rumah rusak dan 2 korban jiwa. Pada tanggal 14 Maret 2024, berita ini mencatat bahwa banjir bandang terjang di Pekalongan dengan dampak yang cukup parah, termasuk puluhan rumah yang rusak dan 2 orang meninggal dunia. Akibat banjir bandang tersebut, pemerintah kota Kabupaten Pekalongan telah melakukan upaya untuk mengatasi dampak banjir ini, termasuk memberikan bantuan logistik bagi pengungsi banjir dan memulai perbaikan rumah korban banjir bandang. Berita selanjutnya seputar terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam kemarin adalah kemenangan Indonesia dengan skor 3-0. Pertandingan tersebut berlangsung meriah dengan diakhiri Ramadan Sananta mencetak gol di babak kedua dan ketiga. Indonesia didukung oleh pemain naturalisasi baru, tampil sebagai tim berbeda dan berhasil meraih kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya memutus rekor buruk Indonesia tidak pernah menang melawan Vietnam di Hanoi selama 20 tahun terakhir, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia di urutan kedua klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Dan adapun berita terakhir selanjutnya terkait mudik Lebaran 2024. Puncak arus mudik di stasiun Pekalongan terjadi saat H-2 Lebaran, dengan jumlah penumpang meningkat di stasiun itu. Puncak arus mudik di jalur Pantura juga meningkat 90%. Mudik Lebaran 2024 mengalami peningkatan volume kendaraan, meski arus puncak sudah lewat. Ada juga arus mudik untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan batas waktu kendaraan di jalan dan di rest area. Sebagai upaya kelancaran arus mudik Lebaran 2024 yang melonjak 50%, 10.000 personil Polri untuk amankan arus mudik tahun ini. Arus mudik Lebaran 2024 juga diprediksi akan melonjak, dengan Jawa Tengah menjadi tujuan utama banyak pendatang. Pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan dan mengelola arus mudik tahun ini. Pemerintah dan berbagai pihak berusaha memastikan arus mudik Lebaran 2024 berjalan lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat.
Sekian berita yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya Vinanda Agnesahara, sebagai pembawa acara di liputan terkini pada sore hari ini, pamit undur diri. Dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Terima kasih.